Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kero Akmar akan ngasih kamu materi yang seru nih buat kamu yang minat di dunia public speaking. Adapun materi yang akan saya bawakan pada kali ini yaitu ngomong tapi grogi itu wajar. Oke, kita balik ke slide selanjutnya. Nah teman-teman, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya di sini akan memperkenalkan diri dulu. Teman-teman, saya Khairul Akmar di sini sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, juga pun sebagai Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023, kemudian sebagai News Anchor Unsinios. Saya kira cukup ya untuk perkenalan kita pada kali ini. Oke, sebelum saya beralih lebih jauh lagi terhadap pembahasan yang akan saya sampaikan, saya pengen tanya lebih dulu nih kepada teman-teman yang nonton video kali ini. Apa yang teman-teman khawatirkan terhadap ketika teman-teman pengen tampil di depan khalayak umum ataupun saat tampil public speaking di depan orang-orang gitu? Apa nih? Oke teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman akan berpendapat bahwasanya yang teman-teman khawatirkan ialah takut salah ngomong. Kemudian juga teman-teman takut diperhatikan oleh orang banyak di depan teman-teman dan akhirnya membuat teman-teman demam panggung. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya hal-hal seperti itu teman-teman wajar. Saya pengen tampil ini salah satu badan survei di Amerika Serikat sana, salah satu negara maju di dunia sebagai top global. Nah, survei The People Almanac Book of List mengatakan bahwasanya public speaking itu menempati posisi pertama sebagai hal yang paling mereka takuti teman-teman. Nah, yang pengen saya sampaikan bahwasanya bukan hanya kita yang mengalami rasa grogi tersebut teman-teman. Bahkan bagi saya pribadi teman-teman ya, ketika kita pengen tampil di depan khalayak umum ataupun simpelnya kita pengen berpublic speaking dan saya mengalami rasa grogi, rasa takut, saya menganggap hal itu sebagai sebuah sinyal positif teman-teman. Karena ketika saya mengalami rasa tersebut, maka saya akan berusaha melakukan sebuah prepare yang maksimal. Seperti teman-teman bayangkan nih, ketika teman-teman pengen lomba yang notabene-nya tampil di depan umum dan teman-teman tidak mengalami rasa khawatir, rasa grogi, ya teman-teman fine-fine aja. Teman-teman mengalir sampai kepada penampilan teman-teman dan akhirnya teman-teman nggak expect dan akhirnya terjadi kesalahan-kesalahan yang teman-teman khawatirkan. Nah, maka dari itu bagi saya pribadi ya rasa khawatir, rasa grogi itu wajar teman-teman, karena itu sebuah sinyal positif ya. Kemudian teman-teman, yang tadi saya katakan sebelumnya bahwasanya mungkin teman-teman akan berpendapat bagaimana apabila audiens tidak mendengarkan kita, bahkan bagaimana apabila audiens malah menertawakan kita, bagaimana jika kita salah. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang timbul di benak kita itu sebenarnya wajar teman-teman, karena secara intrinsik di dalam manusia teman-teman akan mengalami kewaspadaan terhadap sesuatu yang dikhawatirkan, dan itu wajar teman-teman. Itu secara intrinsik manusia mengalaminya. Bayangkan teman-teman, apabila teman-teman yang tadi saya katakan, ketika teman-teman khawatir terhadap sesuatu tapi tidak waspada, tidak melakukan sebuah prepare yang maksimal, teman-teman fine-fine aja. At the same time teman-teman pasti akan kecolongan karena teman-teman tidak melakukan sebuah prepare yang maksimal, karena membiarkan rasa takut tersebut, rasa grogi tersebut menggerogoti diri kita. Seperti teman-teman. Nah, maka dari itu yang pengen saya katakan, rasa takut itu tidak bisa hilang teman-teman. Ya, yang bisa teman-teman lakukan ialah meminimalisir rasa takut. Teman-teman bisa melakukan sebuah step by step. Teman-teman bisa melakukan sebuah treatment agar rasa takut itu bisa hilang. Contohnya, berbicara di depan cermin sebelum tampil, kemudian melakukan sebuah visualisasi positif di dalam diri teman-teman agar ketika teman-teman berbicara di depan umum, teman-teman lomba atau teman-teman melakukan sambutan ketua panitia misalkan, ya teman-teman akan biasa saja karena sebelumnya teman-teman sudah melakukan visualisasi positif. Kemudian teman-teman yang kedua yang pengen saya sampaikan, rasa takut bukan berarti tidak percaya diri. Bahkan tadi yang saya katakan di Amerika sana, ya mereka berpendapat bahwasanya public speaking itu menempati posisi pertama sebagai hal yang paling mereka takuti, tetapi bukan berarti mereka tidak percaya diri teman-teman. Maka dari itu yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman di sini, rasa takut itu bisa dibarengi dengan rasa percaya diri. Simpelnya, rasa takut dan percaya diri itu bisa berjalan seiringan. Karena ini merupakan dua hal ini merupakan sebuah sinyal yang positif bagi teman-teman semua. Kemudian yang ketiga teman-teman, Anda tidak sendiri teman-teman ya. 2000 orang ya di luar sana, 20% dari 2000 orang di Amerika sana pun mengalami hal yang sama. Nah teman-teman, kemudian ketiga yang pengen saya bilang bahwasanya Anda tidak sendiri. Nah bagi teman-teman di sini semua,
ketika teman-teman mengalami rasa takut, rasa grogi, nervous, dan sebagainya, Anda tidak sendiri teman-teman. Bahkan saya pribadi ketika saya membuat video ini, saya grogi teman-teman. Saya nervous, saya takut salah ngomong, ya wajaran. Karena sejatinya manusia akan mengalami kewaspadaan terhadap sesuatu yang dia khawatirkan. Kemudian yang selanjutnya ialah para profesional pun mengalaminya. Seorang pembicara profesional yakni Mark Twain pun mengalami hal yang sama. Maka dari itu, kunci dari semua hal-hal yang teman-teman khawatirkan, yang teman-teman takutkan, kuncinya ialah berdamai. The key is to make peace with fear. Teman-teman berdamai dengan hal itu, namun di samping berdamai, teman-teman melakukan sebuah prepare yang maksimal. Teman-teman persiapkan, ya, agar ketika nanti teman-teman berbicara di depan umum, berpublic speaking, hal-hal yang teman-teman takutkan, hal-hal yang teman-teman waspadai, yang teman-teman khawatirkan, itu bisa minim terjadi teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ini sedikit tips dari saya ketika kita pengen public speaking, pengen tampil dengan maksimal, pengen tampil tanpa meminimalisir rasa takut, nervous, grogi, dan sebagainya. Yang pertama teman-teman ialah lakukan persiapan yang matang. Ketika teman-teman akan tampil public speaking, entah lomba, sambutan, ketua panitia, atau apapun itu, memimpin rapat, lakukan persiapan yang matang, ya. Karena dengan persiapan yang matang, teman-teman akan tampil dengan maksimal. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua ialah berlatih dan berlatih. Karena sejatinya gak ada seseorang yang terlatih tanpa berlatih. Tidak ada seseorang yang terbiasa tanpa membiasakan, ya. Tidak ada seseorang yang profesional tanpa mengalami langkah awal berlatih, seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah fokus kepada apa yang Anda berikan. Teman-teman jangan fokus terhadap respon audiens, teman-teman jangan fokus terhadap orang-orang di belakang sana yang menertawa teman-teman, teman-teman jangan fokus terhadap orang-orang audiens yang di belakang sana tidur. Teman-teman jangan fokus sama hal itu. Yang perlu teman-teman fokuskan ialah fokus terhadap materi yang teman-teman sampaikan, fokus terhadap verbal teman-teman, fokus terhadap non-verbal teman-teman, seperti itu ya. Kemudian terakhirnya ialah visualisasi positif. Tadi sempat saya singgung terkait visualisasi positif. Ketika kita memvisualisasikan dalam diri kita, teman-teman, ya simpelnya ketika teman-teman naik motor nih, ya teman-teman berbicara, visualisasi dalam diri Anda bahwa teman-teman berbicara di depan audiens yang sekitar 2000 orang misalkan. Kemudian ketika teman-teman akan beranjak tidur, itu proses dari alam sadar ke alam bawah sadar. Dan itu salah satu momen yang sangat penting ketika kita ingin melakukan visualisasi positif teman-teman. Ya, karena ketika kita membiasakan diri berlatih dengan visualisasi positif, maka ketika teman-teman akan tampil di depan khalayak umum, teman-teman akan terbiasa. Karena salah satu membiasakan diri ya lewat visualisasi positif, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sampai kepada slide terakhir. Ini saya kutip dari seorang pembicara profesional tadi yang saya kutip, yakni Mark Twain. Mark Twain bilang bahwasanya hanya ada dua tipe pembicara di dunia ini. Yang pertama mereka yang gugup, dan yang kedua mereka yang bohong bahwasanya mereka tidak gugup. Maka dari itu teman-teman boleh pilih. Teman-teman pengen pilih yang gugup, yang grogi, yang nervous, atau teman-teman pilih bohong bahwasanya teman-teman itu tidak nervous, teman-teman itu tidak grogi, teman-teman itu tidak gugup, ya. Maka dari itu ini selaras dengan judul besar saya bahwasanya ngomong tapi grogi itu wajar, teman-teman. Maka dari itu jangan jadikan rasa grogi tadi, rasa nervous tadi sebagai tembok penghalang teman-teman untuk grow up, untuk berpublic speaking. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.